Desainnya mewah banget, full metal, prosesornya octa-core atau 8 core, support 4G, layarnya IPS 5,5 inch Full HD 2,5D glass, RAM 2GB, ROM 16GB, kamera 13 dan 5 megapiksel, baterai 3000 mAh, plus udah pakai fingerprint scanner. Harganya 1,3 juta aja. Layak beli? Enggak juga sih. Kalau pengen HP yang siap pakai, Pepsi P1s ini terpaksa harus kamu skip. Yes, saya dapetin HP aneh ini dari Banggood.com, salah satu online store tertua dari Cina yang sekarang udah mencapai ulang tahun yang ke-10. Oke, kita mulai dengan unboxing, tapi ternyata manufakturnya itu adalah Kobi Mobile. Kobi ya. Yap, langsung dibuka aja boxnya dan voila, ada HP-nya. Dan full metal cuy, beneran ini, full metal. Lalu pin ejektornya dan wow, walau murah tapi ada ya buku petunjuk yang nggak memberi petunjuk apapun buat saya. Dan ini nih casing soft gel plus plastik anti goresnya. Lalu charger adapter dan output yang oke, lumayan 1,5 ampere, kabel data, dan ini HP murah tapi isinya banyak ya. Dikasih earphone juga loh yang bentuknya kayak earpodnya Apple. Oke, habis. Jadi nggak hanya speknya aja yang nendang, nih HP isi boxnya juga komplit banget ternyata. Desainnya secara penampilan sih oke banget, hanya secara feel menggenggam dan kemudahan penggunaannya menurut saya masih ada beberapa catatan lah. Karena penampilannya sih full metal, yang artinya frame dan sebagian besar back covernya metal, dan sukses kelihatan benar-benar premium. Hanya pas dipegang, walau udah pakai kaca lengkung 2,5D glass di layarnya, tapi sudut-sudut tajamnya masih sangat terasa dan kesan natural ketika digenggam jadi ya menjauh. Absennya LED notifikasi dan lampu latar tombol kapasitif di bawah layar juga bikin kenyamanan menggunakan HP ini jadi sedikit berkurang. Walau ya memang buat ukuran harga HP seharga 1,3 jutaan sih, ya Pepsi P1s ini adalah HP yang paling kelihatan ganteng dan berasa premium yang pernah saya tes. Dan bikin orang-orang nggak bakal ngira ini HP murah. Brandnya juga Pepsi cuy, gaya kan, semua orang udah kenal dan serasa made in USA gitu, padahal sih ya Tiongkok biasa. Nah, sektor UI inilah yang bikin saya nggak merekomendasikan HP ini untuk yang bukan oprekers atau yang hobinya ngoprek software HP. Walau brand Kobi asal kota Shenzhen, Tiongkok yang udah ada sejak tahun 2009 ini memang sekilas terlihat telah berpengalaman dalam mengembangkan UI-nya sendiri yang diberi nama Dido OS. Dido ya, awas salah. Yang sekarang udah nyampe versi ke-6. Walau masih lollipop, tapi akselerasi buka tutup aplikasinya ya masih cukup bisa ngimbangin UI-nya Asus misalnya. Free RAM juga lega, dalam kondisi idle seringnya masih di atas 1GB dari 2GB total RAM yang dipasang. Kinerja multitaskingnya juga ya lumayan. Loh, jadi bagus dong UI-nya. Ntar dulu, di OS ini kadang-kadang suka ya tiba-tiba nggak bisa swipe layar gitu. Lalu notifikasi WhatsApp, Line, BBM juga kadang telat bahkan nggak masuk sama sekali. Notifikasi baru masuk kalau aplikasinya dibuka dulu. Saya udah coba oprek pengaturan-pengaturan aplikasi yang boleh nyala pas baru booting dan hasilnya ya memang lebih mending tapi nggak 100% solve problemnya. Dan yang saya review ini HP-nya punya juragan Tecno. Saya juga dikasih dari Banggood tapi sekarang jadi boot loop. Entah kenapa kemarin lancar, besoknya ya boot loop alias error lah, nggak bisa masuk. Dan yang paling fatal menurut saya, Dido OS ini agak bahaya men. Karena nih HP secara ajaib bisa install aplikasi bloatware sendiri tanpa persetujuan kita. Dan walau saya udah matiin pengaturan bisa install aplikasi selain dari Play Store di security, tiba-tiba nih HP bisa membolehkan sendiri aplikasi selain dari Play Store agar bisa terinstall. Alhasil ya makin hari bloatware di HP ini bisa makin banyak. Yang saya takutin privasi, password, bank account, dan kawan-kawan juga bisa bahaya kalau gini kan.
Jadi kisahnya tuh kayak pakai MIUI ROM abal-abal distributor gitulah. So, jadi kalau kamu nggak doyan ngoprek, boleh selesai nonton videonya sampai di sini aja. Tapi, kalau kamu ngerti cara root dan install custom ROM buat MTK 6592, Pepsi P1S ini bisa ngasih banyak hal buat kamu. Di level harganya, udah pakai panel layar IPS luas 5,5 inch, resolusinya Full HD, dan yang terpenting layarnya juga responsif. Ditambah reproduksi warna yang sangat baik, viewing angle mantap, nggak gampang dekil, dengan bonus pinggiran lengkung khas 2,5 D glass, bikin layar Pepsi P1S ini sangat-sangat istimewa di kelasnya. Walau memang belum ada informasi tentang proteksi layar yang digunakan, tapi yang jelas layar Pepsi P1S ini adalah layar terbaik buat HP seharga 1,3 jutaan, ya minimal yang pernah saya tes. Walau pakai prosesor yang ya bisa dibilang jadul sama dengan Xiaomi Redmi Note pertama, tapi Menova 3 di sini masih lebih lancar dibanding main di Samsung Galaxy A7 2016. Beneran, Need for Speed No Limit juga sangat nyaman dijalankan di sini. Walau daya tahan baterainya yang ya sebenarnya gede sih, kapasitasnya di 3000 mAh-an, tapi manajemen dayanya dirasa sangat kurang apik. Jadi untuk pemakaian obat gaptek sehari-hari, ya biasanya harus 2 kali cas lah. Udah support 4G LTE di kedua slot SIM-nya, hanya sistemnya hybrid sama microSD, dan saya tes pakai 4G-nya smartphone, bisa ternyata. Fingerprint scanner juga cukup cepat responnya, main Pokemon juga udah enak, karena udah ada sensor magnetiknya, tapi buat main VR, ya belum bisa, karena nggak ada sensor gyroscope. Tapi ya sensor-sensor yang lain sih komplit. USB on the go, bisa kok. Untuk sebuah HP seharga 1,3 jutaan, kamera utama si Pepsi P1S ini udah bisa saya bilang keren. Asal di kondisi low light nggak lupa nyalain lampu flash sih, ya hasilnya bakal aman-aman aja. Hanya karakter tangkapannya agak sedikit ngeblend atau kontrasnya lebih rendah dari biasanya. Jadi ya hasil tangkapannya seringkali terlihat datar, bahkan terkadang terlihat pucat. Hal yang serupa juga kita temui di hasil tangkapan kamera depannya. Punya software kamera sendiri, walau masih sederhana, penguncian fokus dan jeda antar shutternya ya masih lumayan lah. Nggak cepat, tapi nggak bisa dibilang lambat juga. Nggak ada musik player bawaan, Google Play Music masih bisa diandalkan. Walau nggak ada fungsi putar lagu berdasarkan folder yang menurut saya sih ya penting. Earphone bawaannya yang kayak earphone ini surprisingly keluaran suaranya oke loh. Masih sangat bisa diandelin buat kamu-kamu yang nggak punya earphone mahal. Nggak ngecewain lah pokoknya. Sedangkan speaker bodinya agak kurang keras dan kurang ngebass sih, tapi ya minimal nggak terdengar rebek pas volume maksimal. Jadi kesimpulannya ya 2 kali saya dapat HP dari marketplace Tiongkok, yang pas dilihat perbandingan spesifikasi dengan bandrol harga yang ditawarkan sih ya begitu menggiurkan ya, dan kelihatannya tuh sangat kemurahan. Tapi 2 kali pula saya dikecewain sama software dan user interface bawaannya. Dan terus terang ini sangat-sangat saya sayangkan. Karena kalau aja softwarenya nggak neko-neko pakai Android murni yang polos dan simpel gitu dari sononya, Pepsi P1S ini bakal jadi HP yang terbaik yang pernah saya coba di level harga yang hanya 1,3 jutaan aja. Tapi kalau kamu memang hobi routing bin flashing, HP ini bisa jadi bahan ulikan baru kamu yang murah. Tapi sama sekali nggak murahan. Dan kalau kamu nggak bisa ngoprek tapi tetap pengen beli, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi ya dijadiin HP kedua aja kali ya. Jadi akun Google yang dinyalain di sini tuh ya jangan akun Google utama kamu. Buat akun baru aja, jadi lebih aman lah. Terus jangan nyimpen data-data atau password penting di sini, karena nih HP bisa ngerubah settingan sendiri tanpa izin kita. Kan
serem. Atau buat hadiah kelulusan anak SD, SMP ya masih aman lah, bisa pamer fingerprint scanner sama teman-temannya. Dan game HD juga ya udah enak di sini. Link pembeliannya ada semua di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi jangan lupa dicek ya. Oke guys, thanks for watching. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.